Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kajian kita sore hari ini masih yang paling bagus kita bahas adalah tentu fikih Ramadan lah ya. Sebelum kami bahas, akan kami bacakan ibarat kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man wati'a 'amidan fil farji fa 'alaihi al-qada' wal kafarah. Wal kafaratu 'idqu raqabatin mu'minah. Fa in lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain. Fa in lam yastati' fa it'amu 60 miskinan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dijelaskan dalam kitab ini, barang siapa bersetubuh itu Pak, di siang hari bulan Ramadan dengan secara sengaja dia pian tahu sebagai suami bahwa ini bulan Ramadan, istri juga tahu bahwa ini bulan Ramadan, sengaja dia, maka dendanya pian diperintahkan untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Atau kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, memerdekakan budak kalau ada dana. Kalau pian itu tidak bisa yang nomor 2, hendaknya memberikan makan 60 fakir miskin. Nah, cuma batasan-batasan oleh pengarang dalam kitab ini tidak begitu sempurna. Lam yastawfal hadda, di sini dijelaskan ya. Lam yastawfal hadda wa kana yanbaghi an yaqula tajibul kafar ala man afsada yawman min ramadan bi jima'at tam asimun bihi la li ajli shaum. Jadi Imam Al-Ghazali di sini memberikan batasan-batasan. Apa batasannya? Tadi pengarang mengatakan kalau sengaja. Kalau kada sengaja bagaimana? Nah ini mungkin perlu kutip. Bagaimana kalau orang kada sengaja bersetubuh di bulan suci Ramadan? Lupa dia, disangkanya bukan bulan Ramadan. 2 kali ronde sudah pada hal ini. Allahu Akbar. Masya Allah. Ujar kita di sini tuh, bah, ulun lupa mengingatkan pian bah. Lalu suaminya berkata, aduh, ikam ini lupa sih mengingatkan saya ini. Ulun juga lupa bah, kalau dia orang sini. Nah, bagaimana itu hukumnya? Di sini dijelaskan oleh Al-Ghazali di sini. Wa fi hadzal dhabit quyudun minha al-ifsad. Faman jam'a nasin lam yabtur 'ala al-mazhab fala kaffara hina izin. Wa hadha huwa allazi ihtaraza Syekh anhu biqauli amidan. Itu dalilnya. Ya. Kata Imam Al-Ghazali, barang siapa menjima istrinya dengan secara lupa beneran dia, maka tidak batal puasanya, ya. Menurut mazhab yang kuat, maka tidak perlu kafarah, tidak perlu denda pian puasa 2 bulan berturut-turut, tidak batal plus tidak denda. Ini bagi orang yang benar-benar lupa dia. Tapi kalau lupa, sengaja saya lupa Pak, gara-gara nonton HP misalnya, maka ini lain lagi ceritanya, lain lagi jawabannya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Berarti mudahnya hukum Allah Pak. Tidak kejam Allah ini kepada hambanya. Kalau lupa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih kejam hukum manusia Pak. Hukum yang dibuat manusia kejam Pak. Ya, segini. Tapi kalau Allah, kalau hambaku lupa, sudah, tidak perlu denda. Tidak batal puasa, lanjutkan saja puasa. Padahal 2 kali ronde Pak. Tidak main-main itu. Lawas itu Pak. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Allahu Akbar. Itu yang maksud waman wati'a amidan, siapa menyetubuhi istrinya dengan secara sengaja. Yang tidak sengaja, maka lam yabtur, tidak batal, alal mazhab, alal kafarah, maka tidak perlu kafarah ketika itu. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Barang siapa makan, minum, lupa dia,
disangkanya bukan bulan Ramadan, maka itu tidak perlu kafarah juga. Ya, kalau dia benar lupa, ya, tidak perlu kafarah. Kafarah itu tidak perlu denda puasa 2 bulan berturut-turut dan tidak batal puasanya kalau lupa, ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu Imam Ghazali menyebutkan di sini, waqad zakarul Ghazali ihtirazan 'anil mar'ah wa innaha la yalzamul kafarah li'annaha tabturu bi mujarrad dukhul ba'dul hasyafah. Nah, itu ungkapan Al-Ghazali dalam masalah ini, ya. Jadi istri yang dijima itu, yang disetubuhi itu, kada usah mengeluarkan denda. Misalnya pian ini sengaja memang melakukan persetubuhan, maka pian saja sebagai suami diperintahkan oleh Allah berdenda, ya, punya denda puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ibu tidak, kata beliau, tidak. Kenapa tidak? Dalilnya fa innaha la yalzamhal kafarah li'anha tabturu bi mujarrad dukhul ba'dul hasafah. Karena istri itu batal puasanya dengan masuknya sebagian hasafah suaminya kepada dia. Hasafah itu apa, Ustaz? Aduh, kada nyaman ulun sebut. Hasafah itu barang pian itu yang bulat itu tuh masuk di situ, itu yang membatalkan pahala, yang membatalkan istri, ya. Maka dengan itu cukup dia tidak mengeluarkan denda, maka suami saja yang diperintahkan untuk mengeluarkan denda. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Mungkin ini pian sudah tidak ingat sudah ini. Bisa paham sudah. Wa qaulu nabihi asimun bi ihtirazan 'anil musafir bima idza jama'a bi niyyati tarkhis fa innahu la ya'samu kadza bi ghairi niyyah tarkhis ala sahih li'anna al-iftar mubahun lahu wa yasiru syubhatu fi dar'il kafarah wa kadza la kafarata 'ala man zanna baqa'ul lail. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Begitu juga dikecualikan bagi orang yang musafir. Misalnya bapak ini bisa aja pian ini jadi contoh, musafir ke Singapura sana. Siapa ngaran pian ini? Ya, pian ini musafir ke Singapura, membawa istri dari Samarinda. Kalau orang musafir itu boleh dia tidak menjalankan puasa, yang wajib pun boleh dia tidak menjalankan puasa. Itu adalah sebagai tarkhis. Tarkhis itu sebagai keringanan, atau bahasa kita rukhsah, sebagai keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu ingin meringankan hambanya. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul us. Allah menghendaki yang simple-simple, yang mudah-mudah kepada hambanya. Allah tidak menghendaki yang sulit-sulit kepada hambanya. Berarti hukum Allah ini mudah. Manusia itu membuat sulit dirinya sendiri. Ya, mudah sebetulnya hukum Allah ini. Aku tidak menghendaki yang sulit-sulit, tapi yang saya kehendaki yusra, yang simple, yang mudah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kalau hambaku lagi bepergian dia boleh menjamak kasar salat, maka boleh dia tidak menjalankan puasa. Lalu dibawa istrinya menginap di hotel di sana, padahal ini bulan Ramadan, maka juga dia jima itu tidak kena tidak kena kafarah, tidak kena denda dia. Kira-kira pian paham ini? Ngaji ini harus paham sekalipun sedikit ini, Pak. Ngaji ini harus paham sekalipun sedikit. Ya, pian kada usah denda, karena pian ini ada rukhsahnya, ada keringanannya dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa wajib saja boleh tidak dijalankan, tapi ganti pada hari-hari yang lain. Mana dalilnya? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Siapa di antara kalian sakit, siapa di antara kalian bepergian, boleh tidak berpuasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, ganti pada hari-hari yang lain yang kalian longgar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Mudah hukum Allah ini. Di mana dalilnya tadi orang menjima istrinya dengan tidak sengaja, lupa dia? Ini ada dalilnya, ya. Ada hadis Rasulullah SAW, hadis sahih, rawahu Shaykhan,
Kalau rahus Shaykhan itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, berarti hadis sahih. Nah, apa bunyi hadisnya? Hadis sahih ini, anna rajulan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala halaktu, faqala wa ma ahlakaka, faqala waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan, faqala hal tajidu ma ta'tiku raqabah? Qala la, faqala hal tastati an tasuma shahrayn mutatabi'ain? Qala la, faqala hal tajidu ma tut'imu sittina miskinan? Qala la. Summa jalasa fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'irkin fihi tamr. Datanglah seorang badui, orang Arab ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia datang kepada Nabi, dia bilang, "Ya Rasulullah, halaktu." Halaktu itu saya binasa ya Rasulullah. Saya binasa ya Rasulullah. Lalu jawaban Nabi, "Wa ma ahlakaka?" Apa yang membuatmu binasa wahai fulan? Apa yang membuatmu jadi binasa? Lalu dia bilang, waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Aku bersetubuh dengan istriku pada bulan Ramadan. Engkau sengaja? Iya. Terlalu ingin. Lalu kata Nabi, hal tajidu ma ta'tiku raqabatan? Apakah engkau punya uang untuk membebaskan satu budak? Tak ada ya Rasulullah. Ulun ni orang miskin ya Rasulullah. Tahu diri orang miskin, jangan banyak tingkah, kata Nabi, kata sahabat. Allahu Akbar. Ulun ini kada punya duit untuk memerdekakan satu budak ini ya Rasulullah. Oh kalau gitu nih solusinya, ya alternatifnya, apakah engkau bisa 2 bulan puasa 2 bulan berturut-turut? Oh, ulun kada bisa Rasulullah. Fisik ulun ini halus kecil. Kalau puasa 2 bulan berturut-turut ulun kada kuat ya Rasulullah. Wah semuanya tidak bisa engkau ini, kata sahabat. Ya. Sahabat ada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apanya saja engkau bisa. Bisalah engkau memberikan 60 fakir miskin. Ada enggak dana engkau? Jangankan itu ya Rasulullah. Malah dia bilang, "Wallahi ala abqara minna, wallahi ma baina la bataita ahlu baitin ahwaju ilaihi minna." Kalau bahasa kita sekarang, ma baina la bataiha, di seluruh batas kota Madinah ini ya Rasulullah, ulun ini yang paling miskin. Paling miskin ulun ini. Coba pian-pian aja. Tahu diri miskin, kata Sayyidina Umar. Jangan banyak tingkah makanya. Barang begitu ya tidak bisa ya Rasulullah. Allahu Akbar. Kan itu. Lalu Nabi dia duduk dekat Nabi SAW. Merengek dia orang ini. Orang Badui ini. Ya. Lalu karena dia merengek, Nabi membawa bi'irkin fihi tamar. Bi'irkin itu satu kotak kurma, Pak. Satu kotak kurma, satu kotak itu isinya 15 sok, Pak. Kurma. Ah, nih. Kau sedekahkan untuk membayar kafarah engkau sama orang-orang miskin. Lalu orang ini mucil juga, kalau bahasa kita mucil juga orang ini, Allah. Kalau ini yang 15 sok ini ulun sedekahkan sama orang miskin ya Rasulullah. Ulun ini paling miskin, ulun bilang tadi. Ulun ini paling miskin ya Rasulullah. Bagaimana saya sedekahkan ini? Mestinya ini untuk saya. Lalu Nabi SAW, wadhahika Rasulullah SAW hatta badat anyabuhu. Senyum Nabi, bukan dia tertawa, senyum dia. Hatta badat anyabuhu. Sehingga kalau Nabi senyum, nampak gigi depan sidin ini, nampak seperti mutiara. Karena Nabi ini orangnya gagah. Paling gagah manusia di dunia hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senyum dia. Kalau Nabi tidak pernah dia tertawa seperti pelawak, itu tidak pernah, Pak. Cuma dia senyum saja. Kalau dia senyum, nampak gigi depan dia. Oh kalau gitu, izhab fat'imhu ahlaka. Ini engkau bawa ini 15 sok kurma ini. Kasih keluarga engkau dan untuk kau juga. Kalau memang begitu persoalannya. Begitu mudahnya hukum dari Nabi SAW. Tidak kaku, Pak. Pelajaran apa yang kita ambil dari peristiwa ini? Hukum Allah mudah dilaksanakan oleh hamba Allah ini. Ya. Mudah sesuai dengan firman Allah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki yang yusra, yang gampang-gampang, yang simpel-simpel kepada hambanya. Allah tidak menghendaki yang usra, yang sulit-sulit. Manusia yang bisa menyulitkan dirinya sendiri.
Contoh apa? Manusia itu menyelidkan dirinya sendiri. Kata Allah, hambaku, kalau engkau kalau engkau tidak cukup istrimu satu, bisa dua, kata Allah. Kalau tidak cukup dua, bisa tiga. Kalau tidak cukup tiga, bisa empat. Supaya engkau senang ibadah, supaya jangan kau mikir-mikir itu lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Fankihu ma taba lakum, nikahilah perempuan yang mana kau selera. Taba lakum, yang mana kau sukai. Ya Allah, selera kita ini kan macam-macam. Ya, ada yang selera begini, selera begitu. Yang mana kau suka, hei hambaku, supaya kau tenang ibadah. Lalu manusia membuat aturan-aturan tersendiri. Kada boleh menikah, ini tidak boleh. Itu aturan-aturan manusia. Berarti Allah mudah sekali kepada hambanya ini. Mudah hukum Allah Subhanahu wa taala. Supaya kau senang ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hindarilah zina itu. Ya. Malah berzina dibolehkannya dengan cara begitu yang tidak boleh. Maka benci murka Allah Subhanahu wa taala kalau begitu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi, ya mudah-mudahan kita ini ceramah ulun ini tidak terlalu banyak, Pak, ya. Sebenarnya ulun ini bawa kitab, ya. Bawa kitab, banyak maunya ceramahnya, cuma kan ini terbatas waktunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kalau memang terjadi dengan secara sengaja menjima istrinya, maka tidak boleh dicicil kafarahnya puasa 2 bulan itu. Harus secara sekaligus. Tidak boleh kan nyicil 2 hari, tidak boleh itu. Ya, tapi harus dengan secara sekaligus, dengan secara tertib. Mana dalilnya? Wal kafarah ma dzakarahu yal kafaratut tertib. Nah, ya. Kafarah ini maksud dijelaskan di sini kafaratut tertib. Dendanya dengan secara tertib, artinya kada boleh nyicil. Bain ajaza anil jami', kalau dia tidak mampu secara keseluruhan, istaqrat fi zimmatihi, maka dia tetap berada dalam tanggungannya masih. Misalnya 28 hari sudah emas ini puasa. Rezekinya 29 itu rusak. Ulang dari awal lagi. Bahasanya kayak gitu. Ya. Tidak bisa nyicil, tidak bisa. Ya, harus kalau rusak sehari, maka diulang dari pertama, ya. Kalau tidak begitu, istaqarrat fi zimmatihi, maka dia tetap berada dalam tanggungan Allah, berada di dalam tanggungan, masih berutang dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin tidak terlalu banyak ini ceramahnya ini, ya. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini, ya. Satu hal lagi yang sangat penting, Ramadan ini mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar sama dengan ibadah 83 tahun. Siapa yang mendapatkan itu? Tapi ciri-ciri orang yang mendapatkannya adalah orang yang benar-benar menjaga kualitas daripada puasanya. Itulah yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu ruh fiha bi izni rabbihim min kulli am. Salamun hatta matla'il fajr. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatana wa man ahabbana fi min awfari ibadika indaka hawzan wa nasiban fi kulli khairin taqsimu ya hadzal yawma fi ma ba'dahu fi hadhihi al-lailah wa fi ma ba'daha min nurin tahdi bihi aw rahmatin tansuruha aw rizqin tabsutu aw dharin taksimu aw dhanbin taghfiru aw siddatin tarfa'u aw ma'afatin tamurru ala man tasha' min ibadika innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Nabi salam alaika ya Rasul
سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك وصلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم تقبل الله منكم.